Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reja dengan NIM 21400 Di sini saya akan menganalisis sebuah film Remaker 1997. Sebelum saya menganalisis, saya izin menceritakan sedikit saja. Film Remaker 1997. Di Remaker adalah film menceritakan tentang drama legal pada tahun 1997 yang dibawakan oleh Rudy Baylor atau Matt Damon yang dibesarkan oleh keluarganya yang kurang mampu, serta seorang ayah yang pecandu alkohol dan seringkali menyiksa dirinya dan ibunya. Serta ia juga membenci seorang pengacara dan maka karena itu Rudy membenci ayahnya sehingga ia memutuskan menjadi seorang pengacara. Akan tetapi alih-alih ia yang membuat ayahnya semakin kesal, ia juga memiliki minat hak sipil dan akhirnya ia mengikuti pendidikan hukum di University of Memphis Law School, yang mana lulusan sekolahan yang hukum yang bangkrut dan tidak berpengalaman mengambil perusahaan asuransi besar untuk memperjuangkan seorang wanita yang putranya menderita leukemia terminal. Perusahaan asuransi tidak akan membayar operasi penyelamatan nyawa, jadi terserah pada pengacara Rudy untuk memperjuangkan nyawa seorang anak yang menderita leukemia. Dan kepulangan ini menanggapi 3 kasus dengan cerita sampingnya itu melihat amoral pada pengacara bayaran tinggi Jen Falk, yang mana perusahaan asuransi dan ancaman terus-menerus terhadap Kelly dan dari suaminya. Sepanjang jalan Rudy merasa perlu melanggar apa yang dipahami tentang etika hukum, terutama ketika dia terlibat secara pribadi dengan Kelly, dan dia juga meyakinkan bahwa hanya ada satu hal yang bisa dilakukan dalam suatu putus asa itu. Dan Kelly dan Rudy juga tidak mempunyai romansa, tepat skenario kepala terlalu pintar untuk menghentikan aksi demi dengan mengadakan cinta wajib, dan kehidupan hukum Rudy juga menjadi begitu rumit sehingga tidak ada waktu untuk urusan pribadinya. Dia bahkan juga belum punya waktu dilantik layanan yang hakim lakukan sebelum kasus pertamanya. Dan karakter Devito juga seperti bayang-bayangan kecil yang bijak dan profan, mengelola panggung penampilan istananya dan menemukan bukti penting. Coppola juga menugaskan Michael Herr dalam salah satu skenario Apocalypse Now 1979 untuk menulis narasi yang membuat suatu peristiwa itu dalam cahaya kuning dan nada bicara Rudy Baylor juga bahwa seorang pria yang telah beralih profesi yang membuat kulitnya merangkak. Banyak yang dibuat dari tarif penagih per jam dan pengacara perusahaan asuransi, dan Voigt melakukan pekerjaan diam-diam mahir menjadi busuk secara elegan. Satu adegan yang kuat telah seorang wanita Ferguson yang tahu lebih banyak tentang pekerjaan perusahaan asuransi daripada seharusnya. Dan film Remaker juga ini berlokasi di Tennessee, yang dimana negaranya mengenakan sistem common law yang ditegaskan adanya penjurian berdasarkan jurisprudensi, beda dengan negara Indonesia yang mana Indonesia itu yang menggunakan sistem civil law. Dan film ini juga memperbedakan dengan keadaan hukum Indonesia seperti penggunaan juri dalam persidangan dan pemeriksaan sidangan berdasarkan jurisprudensi. Dalam hukum Indonesia seharusnya hal ini tidak diperbolehkan karena melanggar kode etik profesi. Rudy Baylor juga yang harusnya tidak dapat berbicara dalam suatu persidangan sebagai pengacara tanpa memiliki lisensi. Dia juga beracara tanpa lulus sekolah hukum terlebih dahulu. Dek memaksakan kliennya untuk di rumah sakit untuk menandatangani tanpa harus membaca terlebih dahulu. Dek juga menjamin akan menghasilkan uang yang banyak atas perkaranya. Advokat tidak dibenarkan untuk menjamin kepada kliennya untuk bahwa perkara itu bakalan suatu menang. Dalam perkelahian antara kuasa hukum dan termohon dan juri persidangan, kemudian setelah mendapatkan lisensi, Rudy dan membela kliennya atas dasar cinta, dan awalnya dia menyuruh si wanita untuk menceraikan suaminya yang berlaku sangat kasar dan tidak wajar. Rudy pun turut serta melakukan pembunuhan terhadap suami dari wanita tersebut, walau memang di situ keadaan mereka adalah terdesak atau sedang diserang. Adanya pemeriksaan saksi di rumah inilah sangat tidak wajar jika di Indonesia saksi tersebut harus menyatakan dalam keadaan sehat dan baru boleh diminta keterangan dalam ruang pengadilan, kemudian baru melancarkan kegiatan. Rudy dan Dek menemukan barang bukti dengan cara kotor, yaitu dengan Dek sebagai kakak seorang aksi perempuan atau mantan manajer perusahaan asuransi Great Benefit. Kemudian juga mencuri data seorang saksi perempuan tersebut dengan menemukan bukti. Kuasa hukum yang asuransi yang melakukan tindakan penjelasan melanggar kode etik pengacara ialah tidak menjaga teman seprofesinya, melanggar pasal 3 huruf D yang tentang kode etik advokat. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antaranya teman sejawat dan melanggar kode etik. Kejujuran, di mana advokat sebagai profesi terhormat yang menjalankan profesi berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh pada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Rudy juga dengan amarnya memukul meja saat persidangan berlangsung. Sekalipun Indonesia tidak menggunakan sistem penjurian, tetapi tindakan Rudy dan Dek dalam penggelapan ini sangat tidak beracuran pada kode etik pengacara. Kuasa hukum asuransi juga mengatakan bahwa si juri seorang pembohong. Si Deknya juga ini
memohon kuasa hukum dan perusahaan asuransi ketika dengan mengatakan sana menghafal saat persidangan itu berlangsung juga tersebut jelas kurang baik diucapkan dan menghargai teman seprofesinya. Terus juga setiap avokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dengan sumpah profesi yang pelaksanaan diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga ekstensi dalam telah dan harus diakui setiap avokat tanpa melihat organisasi yang melihat ini berhasil menjadi anggota pada pengucapan statement profesi yang pengakuan dan kepatuhan terhadap kode etik avokat yang berlaku. Demikian kode etik avokat adalah sebagai hukum tertinggi menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi namun membuangkan kewajiban pada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalani profesinya baik pada klien, pengadilan negara atau masyarakat terutamanya pada diri sendiri. Di sini saya baru menganalisis Baylor dan Dexter segera menangani seorang kasus asuransi tiket buruk dan mendatangi kediaman American Black dan Moody untuk meminta menandatangani surat kuasa atas kasus asuransi yang menyangkut anaknya Donny Ray yang mengidap leukemia dan kemungkinan 90% untuk tetap hidup. Donny Ray itu harus melakukan transplantasi sumsum tulang belakang sehingga orang tuanya Donny mengajukan klaim kepada kenapa asuransi Great Benefit, namun kenyataan permohonan klaim tersebut ditolak hingga 8 kali. Namun, Deck meyakinkan kepada American Black bahwa dalam kasus ini berlaku akan menang dan mendapatkan $10 juta. Dalam hal ini telah melanggar kode etik advokat yang terdapat pada pasal 4 ayat 3 yang mana advokat dilarang memberikan jaminan kemenangan dalam suatu perkara. Sering Rudy mengenangani kasus asuransi ini pun melewati tense yang ujian yang dinyatakan lulus sehingga berusaha mengatakan kepada Ruby untuk menyiapkan materi debat penyelesaian mosi Great Benefit. Namun ternyata berusaha benefit tiba-tiba menghilang sehingga Rudy ini mewakili mosi tersebut, namun Rudy belum memiliki lisensi untuk beracara di persidangan. Akan tetapi Rudy ini disponsori oleh Leo F. Drummond dari firma besar yaitu Tenley Britt untuk bisa mendapatkan lisensi dan dapat melanjutkan mosinya. Namun dalam pemberian sumpah dalam Rainmaker bertentangan dengan pasal 2 dan pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, salah satunya harus magang minimal 2 tahun secara terus-menerus. Padahal dalam film ini Rudy belum memiliki pengalaman kerja selama 2 tahun dan ia belum berumur di atas 25 tahun sehingga menurut pasal 3 Rudy tidak diberikan lisensi dalam film ini sesuai dengan pasal 4 yang berwenang memberikan sumpah advokat yang pengadilan tinggi. Setelah Rudy mendapatkan lisensi, ia mendapatkan kantor TN Dortmund untuk melakukan deposisi untuk memanggil saksi-saksi. Namun dalam pemeriksaan saksi 4 dan 2 saksi yang masuk dalam deposisi Ruby sudah tidak bekerja pada Great Benefit sehingga pemeriksaan saksi tidak dapat berjalan. Di saat pemeriksaan saksi Donny dilakukan di rumahnya, hal yang tersebut menurut pasal 112 KUHP diperbolehkan melakukan pemeriksaan saksi di luar pengadilan jika dengan alasan yang wajar, seperti dalam Rainmaker Donny tidak dapat mendatangi pengadilan karena kondisi badan yang tidak memungkinkan sehingga dilakukan pemeriksaannya itu di rumah. Kemudian juga mendapatkan Ruby mendapati firma yang telah disadap pihak lawan. Ruby dan Deck mempunyai ide untuk membuat informasi palsu mengenai penyuapan dewan juri melakukan telepon karena Ruby mengetahui filmnya telah disadap. Firmanya itu telah disadap, dan setelah melakukan ide tersebut pada hari sidang Tuan Norman pun menyerang salah satu dewan juri yaitu Ten Porter yang dituduh menerima suap dari Ruby. Akibat kejadian tersebut membuat pertikaian yang dilakukan oleh Tuan Porter dan kepada Tuan Drummond sehingga hakim menyatakan Tuan Porter itu dibebaskan dari juri dan tidak hanya dalam pemain yang melakukan cara curang penyadap firma Budi, tetapi Deck juga melakukan pencurian data Jack Lemanski dari rumah sakit agar bisa bertemu dengan mantan penanganan klaim para nasabah. Dalam hal ini juga tidak sesuai dengan di Indonesia, yaitu melanggar pasal 3 huruf D tentang kode etik advokat, di mana advokat wajib memelihara rasa solidaritas diantaranya dengan sejawatnya. Hal ini melanggar kode etik advokat, di mana advokat seharusnya profesi yang terhormat yang di dalamnya itu menjalankan profesi yang berada di bawah perlindungan hukum, kode etik dan undang-undang. Advokat mempunyai kebebasan yang didasarkan pada kehormatan dan kepribadian advokat, di mana berpegangan teguh pada kejujuran,
kerahasiaan, kemandirian, dan keterbukaan. Nah, dalam film Makar juga tidak hanya pengacara berbuat curang, namun pengacara Time melakukan perkelahian di dalam persidangan karena menyudutkan juri Time Porter hingga mengatakan juri Time Porter itu berbohong di muka persidangan karena tidak mau jujur bahwa ia telah disuap oleh Ruby. Padahal kenyataan Time Porter tidak sama sekali tidak menerima suap untuk berhubungan menggunakan telepon karena pada Ruby seharusnya Time tidak boleh menyudutkan dewan juri tidak jika ada bukti yang akurat. Ada Time juga tidak boleh memprovokasikan dewan juri di muka persidangan. Sesuai dengan pasal 3 huruf H tentang kode etik, advokat menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat. Hal ini seharusnya dipegang dan atau dipertahankan oleh setiap advokat. Dalam film ini terdapat bahkan tidak sesuai dengan kode etik advokat. Nah, setelah Dek berhasil mencuri data Dek Jackie, ia pun membujuk Jackie untuk bersaksi dalam persidangan. Pada hari Jackie memberikan keterangan di muka pengadilan, Ruby ingin menunjukkan bahwa bukti yang dihadirkan oleh Tom Morgan tidak lengkap dan karena tidak bagian. Nah, dalam buku tersebut sehingga Rudy memberikan dokumen yang dicuri oleh Jackie, yang namun ternyata Tuan Dortmund itu melayangkan keberatan karena sudah melanggar kode etik dalam perusahaan yang menyatakan dilarang menyebarluaskan informasi nasabah. Namun pada sidang tersebut Dek berhasil menemukan putusan terlebih dahulu memperoleh bukti yang mencuri dapat terima persidangan dan pencuri tidak berperan dan pencurian tersebut. Setelah melihat putusan tersebut, hakim menyatakan dokumen tersebut diperbolehkan dalam persidangan dan keberatan Tuan dikesampingkan atau ditolak. Dan kemudian di sini juga dalam pihak maka di saat pemeriksaan saksi tidak dilakukan sumpah terlebih dahulu, hanya menyatakan nama daripada saksi. Sedangkan pasal 160 ayat 3 KUHP menyatakan sebelum memberi keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak ingin daripada sebenarnya, agar menghindari keterangan palsu daripada saksi-saksi, sehingga jika tidak sumpah keterangan yang diberikan tidak dapat dianggap sah. Tetapi ada beberapa ketentuan dalam acara pemeriksaan cepat, termasuk acara pemeriksaan tindakan pidana ringan yang berbeda dengan ketentuan pasal 160 acara pemeriksaan biasa dalam hal pemeriksaan saksi menurut pasal 208 KUHP. Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan, saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali dianggap perlu oleh hakim. Tetapi dalam film Remaker, kasus tersebut tidak masalah ke dalam tipiring karena dari kasus asuransi ini menyebabkan Donnie Ray atau Black meninggal dunia akibat ditolaknya klaim asuransi yang diberikan Great Benefit. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada suara tambahan atau apa.